Halo semuanya, selamat datang di channel Anggreni Putri. Hari ini, di video kali ini, sesuai judulnya, yaitu aspek keuangan. Kita akan belajar bersama tentang aspek keuangan. Nah, di analisis kelayakan industri itu, atau studi kelayakan proyek, studi kelayakan bisnis, ini adalah salah satu aspek yang sangat ditunggu-tunggu. Walaupun sebenarnya aspek lain juga penting ya, bukan cuma ini yang paling penting. Kemarin kita sempat belajar tentang aspek pasar dan pemasaran, kemudian teknis dan teknologi, kemudian kita lanjut lagi bagaimana manajemen operasi. Nah, ini adalah aspek yang ditunggu-tunggu gitu, karena ini akan menentukan nih, kira-kira investor tuh tertarik nggak ya untuk menanamkan modalnya kepada kita, atau kalau kita mau bikin sebuah proyek, bagaimana pemodalannya, bagaimana nanti keuntungannya dari sisi finansialnya atau sisi keuangannya. Nah, analisis keuangan itu merupakan suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan bisnis ini menguntungkan atau tidak. Memperhitungkan kemungkinan apakah kita akan menanggung kerugian. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang kebutuhan dana, sumber dana, HPP yang merujuk pada harga pokok produksi, kemudian ada harga jual, kemudian juga akan membahas mengenai tentang BEP, dan juga laporan laba rugi ya. Itu. Ngomongin tentang kebutuhan dana. Ya, namanya juga kebutuhan dana ya, yaitu merujuk kepada seberapa besar sih dana yang kita butuhkan untuk kegiatan operasional. Baik nih untuk di investasi awal maupun nanti untuk pemodal kerja kita. Nah, biaya yang dikeluarkan dari perusahaan itu dapat dibedakan menjadi dua nih kebutuhannya. Untuk biaya investasi awal maupun biaya operasional. Kalau biaya investasi awal itu kayak kalian misalnya ingin membuat suatu usaha, kan investasi awalnya beli untuk peralatan dulu gitu kan sebelum memulai bisnis ya. Kalau misalnya pengen bikin rumah makan gitu ya, pasti beli bangunannya dulu, tanahnya dulu. Investasi awalnya apa? Bangunannya dulu gitu kan. Kemudian kebutuhan dana untuk menjalankan kegiatannya, yaitu kegiatan operasionalnya. Misalnya kalau rumah makan berarti masak gitu ya. Ini yang kita sebut dengan biaya investasi. Biaya investasi itu adalah biaya yang kita keluarkan pada saat awal atau pertama kali membuka usaha. Kira-kira komponennya apa aja sih? Ya, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu ada tentang biaya perizinan, bangunan, tanah, kendaraan gitu ya. Kalau sekarang Bu, kalau startup gimana? Ya mungkin bisa untuk bangunannya gitu ya, peralatannya gitu. Investasi awal nih sebelum teman-teman mulai melakukan kegiatan operasional bisnis teman-teman. Gitu. Kalau tadi ada biaya investasi, yaitu biaya yang kita keluarkan pada saat awal membuka usaha. Nah, ini ada biaya operasional yang kita keluarkan saat kita menjalankan usaha. Nah, digolongkan menjadi beberapa biaya gitu ya. Tentu teman-teman nggak asing yang disebut dengan variable cost atau biaya variabel yang dititikberatkan tergantung pada jumlah produksi. Jadi, biayanya ya tergantung produksi. Contoh misalnya telur itik gitu ya. Kalau hari ini atau bulan ini kita butuhnya 150, harga satuannya 625, minggu depan kita butuhnya 200, tentu akan berbeda ya pengeluarannya tergantung dari berapa volume produksi yang akan kita buat. Dan ya sebagai ada bahan pembantu dan pengemasan. Nah, komponen biaya operasional lainnya yaitu bisa kita golongkan sebagai biaya tetap atau fixed cost, yaitu di mana biaya yang tidak terpengaruh oleh volume produksi. Mau produksinya banyak, produksinya sedikit gitu ya, tidak akan terpengaruh. Misal, seperti gaji karyawan tetap gitu ya, mau bulan ini produksi 1.000, bulan depan produksi 2.000, tetap gaji karyawan yang dibayarkan itu sama per bulannya, kecuali nanti ada lemburnya. Nah, itu beda lagi gitu ya. Ya, contohnya bisa dipahami ya. Nah, di sini ada seperti biaya sewa bangunan, ATK gitu ya, perawatan kendaraan, dan lain-lain yang setiap bulannya atau setiap periodenya kita keluarkan sejumlah seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan volume produksi. Nah, ada juga yang digolongkan sebagai biaya semi variabel. Dia punya sifat seperti biaya tetap,
tapi juga punya sifat seperti biaya variabel, yaitu yang bergantung pada jumlah produksi. Loh, kok bisa, Bu? Contohnya seperti listrik di sini ya, listrik air perawatan. Misalnya kita sudah menetapkan nih, per bulan kita mengeluarkan biaya untuk listrik itu 80.000 misalnya. Dengan kapasitas maksimum produksi adalah 1.000 unit. Jadi, kurang dari 1.000 itu tetap 80.000 yang kita bayarkan. Tapi, suatu waktu kita ingin menambah volume produksi, sehingga daya yang kita butuhkan ternyata butuh lebih gitu kan. Jadi, unitnya yang kita produksi bertambah, kemudian daya yang kita perlukan juga bertambah, otomatis biaya yang kita keluarkan untuk listrik juga bertambah, karena ini tergantung dari volume produksi. Jadi awalnya tadi biaya tetap, tapi karena volume produksi bertambah gitu ya, dan nggak tetap juga, beda dari bulan sebelumnya dan mungkin bulan depan tidak sama gitu. Jadi dia akan bertambah juga sesuai dengan volume produksi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi semi variable. Jadi awalnya dia bisa punya sifat tetap, tapi bisa jadi biaya variabel. Apakah bisa balik lagi? Bisa gitu ya. Atau ternyata kita memutuskan untuk expand nih terhadap jumlah produksi kita. Bisa aja nanti jadi biaya tetap gitu. Jadi oke, kita nambah volume jadi 120 kita tingkatkan gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, di dalam biaya operasional juga ada biaya yang kita keluarkan untuk biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja itu dapat digolongkan untuk biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Maksudnya langsung adalah yang berurusan dengan core business. Misal kalau di restoran berarti tenaga kerja langsungnya adalah chef ya. Yang tidak langsung berarti admin gitu ya, manajer. Kalau misalnya dalam service pelayanan berarti room boy-nya gitu ya. Nah, itu yang berurusan langsung dengan core bisnisnya apa sih yang ditawarkan gitu. Dalam biaya operasional ada juga istilah biaya yang akan teman-teman sering dengar yaitu biaya overhead. Nah, kalau di sini dibilangnya adalah seluruh biaya yang digunakan untuk membuat barang jadi selain biaya material langsung dan tenaga kerja langsung. Kalau misalnya material langsung kan berarti bahan-bahannya ya, tapi kita perlu juga misal listrik, air gitu. Memang tidak berkaitan langsung, tapi kalau tidak menggunakan itu, justru tidak akan berjalan nih kegiatan operasional kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana sih teman-teman untuk membiayai investasi proyek teman-teman. Nah, sumber dananya dari mana? Ini ada beberapa contoh ya sumber dana yang dapat teman-teman gunakan. Bisa dari dana sendiri, bisa dengan dana menggadaikan atau dana pinjaman, atau dana usaha dengan melalui pemasok, atau juga dana dari mitra usaha. Atau bisa juga dana dari institusi formal yang bisa juga bukan bank gitu ya. Kalau dana sendiri ternyata dirasa tidak cukup modalnya, teman-teman bisa menggunakan dana pinjaman. Apakah 50% dana sendiri atau 100% dana pinjaman? Nah, itu tergantung dari kemampuan teman-teman sendiri itu untuk memperoleh suntikan dana. Teman-teman juga sering dengar ya, HPP-nya berapa sih? Nah, HPP di sini dimaksudnya adalah harga pokok produksi. Tapi ada juga yang merujuk pada harga pokok penjualan. Jadi kalau ada yang nanya HPP-nya berapa, itu P yang terakhir apa? Produksi atau penjualan. Nah, kalau harga pokok produksi, yaitu adalah biaya operasional variabel per bulan dibagi dengan produksi per bulannya. Ingat, periodenya harus sama ya, jangan nanti biaya operasional variabel per tahun dibagi produksi per bulan. Itu nggak sama, jadi harus disamakan dulu. Gitu. Dalam menghitung harga pokok produk gitu ya, ada beberapa metode yang dapat teman-teman gunakan. Ada menggunakan full costing dan variable costing. Full costing itu apa? Full costing itu adalah suatu metode ya biasanya digunakan untuk menjelaskan bahwa semua biaya yang timbul pada proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan semua biaya yang digunakan dalam proses produksi digunakan sebagai
indikator penting untuk menghitung total keseluruhan dari biaya utama. Sedangkan untuk variable costing, yaitu suatu metode perhitungan biaya secara keseluruhan yang dipakai untuk membuat sebuah produk, di mana biaya tersebut memiliki peluang untuk terus berubah mengikuti volume kegiatan usaha. Jadi, maksud dari perubahan tersebut adalah keberadaan biaya juga mengalami fluktuasi nih sebanding dengan kuantitas output serta volume produksi. Perbedaannya adalah dalam perhitungan harga pokok produksi, untuk menghitung harga pokok produksi di sebuah perusahaan, perbedaan yang paling mencolok antara kedua metode ini adalah metode full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Sedangkan untuk metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Nah, ternyata untuk menentukan sebuah harga jual dari suatu produk itu prosesnya panjang atau komponen lain dari suatu biaya itu banyak gitu yang perlu dipertimbangkan. Misal ternyata harga jual itu kita perlu menentukan berapa sih bahan langsungnya, tenaga kerja langsung dan tak langsung, biaya administrasi, penjualan, keuntungan, itu udah melingkupi di harga jual gitu. Jadi harga jual itu terdiri dari harga pokok penjualan itu ya, ditambah keuntungan. Nah, harga pokok penjualan dari mana? Harga pokok produksi ditambah dengan umum dan administrasi dan penjualan gitu ya. Nah, itu jadi ternyata komponennya panjang gitu. Apakah kita langsung nembak? Ternyata tidak gitu harga jual. Ternyata kita bisa memperhitungkan dari biaya-biaya keseluruhan pabrik tadi gitu, keseluruhan proses operasional. Jadi keluarlah harga jual yang dapat membackup semua biaya tersebut. Oke, kita langsung ke studi kasus. Ini ada data mengenai produksi, biaya, dan laba yang dikehendaki oleh suatu perusahaan, yaitu sebesar 4.140.000 sekian ya. Nah, menghasilkan produk X. Nih ada data-datanya yang pengen dijual sebanyak 10.000 unit. Di sini ada biaya variabel per unitnya, ada biaya bahan bakunya 120, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Kemudian ada di biaya tetapnya, ada biaya overhead sebesar 2 juta, biaya pemasarannya 600.000, dan biaya administrasi dan umum itu ada sebesar 200.000. Nah, untuk biaya produksi, tadi kan kita ada biaya bahan baku ya, berapa unit yang akan kita buat ya, 10.000 unit dikali dengan biaya bahan bakunya jadi 120, kita dapatnya 1.200.000, kemudian lanjut ya untuk biaya tenaga kerja sama seperti itu juga. Nah, overhead-nya tadi ya, berapa? Di slide sebelumnya ada dikali 60, dikali unitnya ada 10.000, ditambah overhead tadi ada 2 juta rupiah. Ini harusnya 2 juta. Kemudian ada harga pokok penjualan, nah HPP-nya tadi, kita ketemu HPP, harga pokok produksi, kemudian kita menentukan harga pokok penjualan. Harga HPP ini maksudnya HPP-nya ini harga pokok produksi ya, 7.800.000. Kemudian kita menentukan biaya pemasarannya, ketemu sebesar 1 juta, kemudian ada administrasi dan umum, total 400.000. Nah, kemudian kita mengetahui nih, harga pokok penjualannya yaitu sebesar 9,2 ya, 2 juta atau 9.200.000 untuk harga pokok penjualannya. Untuk 10.000 unit. Nah, saatnya kita menghitung harga jual. Di mana harga jual tersebut kita dapatkan dari harga pokok penjualan ditambah keuntungan yang ini kita dapatkan tadi yaitu sebesar 4.140.000. Nah, harga pokok penjualan tadi kan ketemunya 9,2 juta ya. Pertama kita harus menghitung harga pokok produksinya dulu, kemudian dapat harga pokok produksi, kemudian kita memperoleh harga pokok penjualan, dan kemudian kita menghitung harga jual. Didapatkan harga jualnya adalah sebesar 13.340.000 untuk 10.000 unit. Teman-teman bisa ngitung untuk per unitnya berapa. Break even point atau yang biasa disingkat dengan BEP. Biasanya teman-teman kalau ngomongin tentang aspek keuangan atau bisnis, sering ditanya, udah BEP belum? BEP-nya berapa sih? Gitu ya. BEP atau break even point itu pengertiannya adalah titik di mana keadaan perusahaan itu tidak untung
tapi juga tidak rugi. Atau bisa dibilang titik impas gitu ya. Tidak rugi artinya sudah melewati masa-masa kritis gitu, tapi belum untung juga. Artinya teman-teman baru balik modal tapi belum mengalami keuntungan. Nah, untuk mengetahui kira-kira di berapa produksi, berapa unit sih kira-kira kita bisa BEP, ini bisa dilihat dengan rumus yang di atas nih ya. Fixed cost dibagi dengan selling price per unit dikurangi variable cost per unit. Nah, ketemu nih, unit berapa kita bisa impas. Atau di dalam satuan uangnya gitu ya, di berapakah? Jadi yaitu fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost per net sales. Ketemu nih, uang segini nih kira-kira bisa impas, kita udah bisa menutup kerugiannya, dan saatnya kita mulai mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan gitu setelah balik modal tuh. Salah satu cara perhitungan break-even point menggunakan Excel ya. Dan dalam tanda kurung itu menandakan kalau kita masih dalam tanda kerugian atau masih minus ya. Jadi dalam kurung itu minus gitu ya, baru di angka 27,42 ini kita mulai mengalami kenaikan, mulai mengalami keuntungan, udah nggak minus gitu. Nah, bisa dilihat di sales pertama, di baris pertama itu unit salesnya kita belum ada gitu ya, kita baru mengeluarkan uang untuk fixed cost. Fixed cost ini ya tadi bisa untuk investasi ya sebesar 4 juta gitu ya, fixed cost-nya atau biaya tetapnya. Nah, total cost-nya statement. Jadi kita 500 itu masih belum untung, masih rugi nih, masih negatif nih, masih dalam kurung 3,55 sekian gitu ya, masih negatif. Kemudian ternyata di 27,42 ini kita udah mulai positif nih ya, berarti di unit 3.500 ini kita udah mulai mencapai BEP gitu ya, income statement-nya udah nggak minus lagi gitu. Tabel tadi kalau pengen kita gambarkan grafiknya kira-kira seperti ini nih. Nah, bisa kelihatan ya ada nokta hitam atau titik hitam itu adalah merupakan titik IPAS atau titik BEP-nya. Yang ungu ini menunjukkan biaya tetap gitu, jadi tetap dia konstan dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian yang merah ini menunjukkan unit penjualannya. Unit penjualan kan semakin naik ya, semakin ke kanan semakin naik. Kemudian di total cost-nya itu udah mulai udah mulai landai. Jadi sebelum nokta ini ya, dia mengalami kerugian tapi udah mulai di titik impas ini, dia udah mulai mengalami kenaikan. Udah mengalami kenaikan unit dan biayanya udah nggak minus lagi, udah mengalami keuntungan gitu. Nah, untuk laporan laba rugi gitu ya, kita nih kira-kira untung atau mendapatkan kerugian sih? Nah, laporan laba rugi itu ya ngasih informasi nih tentang penghasilan kita, biaya, rugi kita, atau laba yang kita peroleh yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Jadi nanti ada ketentuannya. Laporan laba rugi dapat dipakai sebagai kira-kira gambaran nih, berhasilkah atau gagalkah kita dalam memanage keuangan, dalam memanage usaha yang kita jalankan. Nah, urutan penyajiannya adalah yang pertama, penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pembeli atas barang yang dijual dalam suatu periode. Kemudian, yang kedua, harga pokok penjualan adalah harga pokok dari barang-barang yang laku dijual. Kemudian, kita menyajikan laba kotor penjualan, ya. Kemudian, biaya operasi menunjukkan biaya operasi yang kita habiskan. Nah, biaya operasi itu adalah berbagai barang atau jasa yang dikonsumsi dalam proses operasi perusahaan. Biaya operasi digolongkan jadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Gitu. Oke, kita akan lihat di studi kasus 1. Ini ada Pak Nurdin, seorang wira swasta. Ia telah berhari-hari berdiskusi dengan istrinya tentang bagaimana cara untuk mengembangkan usahanya. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari berdiskusi bersama istrinya tersebut ternyata adalah kekurangan modal. Dan Pak Nurdin itu ternyata bermaksud untuk mencari pinjaman ke bank. Tetapi beliau tidak mengetahui bagaimana prosedur peminjaman tersebut. Akhirnya beliau memutuskan untuk menghubungi
Business Development Service Murah Hati gitu ya, atau BDS. Pada tanggal 20 Maret 2014 lalu, Pak Nurdin mendatangi BDS Murah Hati untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya. Lalu, yaitu usaha telur asin. Nah, dari diskusi ini, Pak Nurdin memperoleh data bahwa kemampuan memproduksi telur asinnya adalah 150.000 butir, kemampuan produksi telur asin perharinya 5.000, harga beli telur itik per butir itu 6,25, dan biasanya terjadi kerusakan sekitar 0,1% dari total keseluruhannya. Nah, waktu siklusnya untuk bisa balik lagi gitu ya adalah 41 hari. Dalam setahun beliau bekerja selama 12 bulan. Oke, setelah dirunut gitu ya, biaya apa aja. Nah, ada komponen biaya di biaya investasi gitu ya. Ada biaya perizinan, bangunan, tanah, kendaraan, sampai akhirnya di cap merek dan kode produksi gitu. Bisa dilihat ini komponen biayanya kita tuliskan, satuannya apa, kemudian jumlah fisiknya, harga persatuannya gitu. Jadi komponen biaya tadi gitu ya, kita bantu nih atau dibantu nih dalam penulisannya. Kemudian juga mencatat nih bahan dan peralatan habis pakai yang dibutuhkan untuk melaksanakan usahanya dalam sebulan. Untuk memproduksi tadi ya 150.000 butir telur gitu ya. Ini sebagai berikut struktur biayanya gitu ya. Untuk bahan pengasin, bahan pembantu, bahan pengemasan. Jangan lupa satuannya, jumlah fisiknya, dan yang terpenting adalah biaya persatuannya berapa gitu. Jangan lupa dituliskan. Biar kita tahu ya komponen biayanya. Nah, ini ya, Pak Nurdin membuat rekapitulasi data terkait laporan penjualan telur asinnya selama 2015. Ini dimulai tahun 2014 di Desember, yang terjual tidak ada, produksinya 150.000 gitu ya. Sampai di Desember 2015, itu ada yang terjual sebesar 150.000 dan kapasitas produksinya 150.000 butir. Tuh. Jadi, nggak ada inventory-nya ya, karena yang keluar dan yang masuk itu sama. Nah, ternyata selain biaya operasional yang berkaitan dengan kegiatan langsung, Pak Nurdin juga butuh biaya lain untuk menunjang usahanya nih. Jadi dia butuh sebesar 200.000 untuk pemasaran setiap bulan dan juga menyiapkan dana sebesar 1 juta untuk administrasi dan umum. Nah, dari semua biaya yang dibutuhkan Pak Nurdin tadi, ia hanya memiliki dana pribadi sebesar 173.525 juta ribu gitu. Lakukanlah studi kelayakan usaha yang dijalankan oleh Pak Nurdin dari aspek keuangan. Nah, ketentuannya unit increment-nya berada pada jumlah 500. Jadi kalau misalnya ingin menambah unit penjualan, Pak Nurdin itu menambah sebesar 500 gitu. Kayak tadi ya, dibikin tabel yang di depan tadi, ada unit penjualan, fixed cost, dan lain-lain gitu. Dalam keuangan juga sering ditemui gitu ya, pembahasan tentang NPV atau Net Present Value gitu. Kalau menurut Dian, NPV atau Net Present Value ini adalah kombinasi antara present value penerimaan dan present value pengeluaran. Ini rumusnya dalam tabel biru ini ya. NPV itu Net Present Value dalam rupiah. CT itu artinya cash per periode T gitu ya. C0 nilai investasi pada tahun ke-0 dalam satuan rupiah gitu. R itu menunjukkan suku bunga atau discount rate-nya dalam persentase. NPV ini kan atau net present value ini kan digunakan oleh investor gitu ya untuk memberikan proyeksi keuntungan bisnis ya atau investasi yang dilakukan dengan menghitung perkiraan arus kas di masa mendatang dan menyesuaikannya dengan arus kas saat ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan tabel present value interest factor for annuity. Nah, ini rumusnya yang di dalam tempat biru ini ya. Oke, studi kasus lagi. Kira-kira gimana ini? Manajemen perusahaan AAZZ ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya.
Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah sebesar 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan adalah 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Nah, kira-kira untung apa rugi ya? Perlu dilanjutkan atau enggak ya? Caranya adalah kita tuliskan dulu nih apa yang kita ketahui tadi gitu ya. Oke. City-nya cash per periodenya ada 50 juta, yang di awal itu ada 150 juta dan rate-nya adalah sebesar 12% atau 0,12 per tahun. Lalu kita tinggal masukkan aja ke rumus yang tadi gitu ya. Dan ketemu NPV-nya adalah sebesar 30,24 juta. Lalu bagaimana dengan menggunakan tabel present value interest factor for annuity? Nah, kita lihat tadi, periodenya ada berapa? 5 gitu ya. Rate-nya atau bunganya tadi ada berapa per tahun? 12%. Nah, kita tarik ini antara yang periodenya 5 dengan bunganya 12%, yaitu ketemu 3,6048. Nah, NPV-nya berapa? Nah, ini ya, City atau cash per T-nya itu ada 50 dikalikan dengan nilai yang kita dapat dari tabel tadi yaitu 3,6048 dikurangi cash di awal investasi tadi ada 150 juta ya sama ya ketemunya gitu ya 30,24. Oke, dalam keuangan juga ada analisis sensitivitas. Nah, ini analisis yang digunakan untuk tahu nih seberapa sensitif keputusan terhadap perubahan parameter yang mempengaruhi. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai suatu parameter pada suatu saat untuk dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap akseptabilitas suatu alternatif investasi. Parameter yang biasa berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan adalah biaya investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat bunga, dan pajak. Ya tadi ya, kira-kira NPV-nya berapa? Kalau misalnya rate-nya diubah jadi 11% atau dinaikkan jadi 13%, tentu hasilnya akan berbeda ya walaupun periodenya sama gitu. Seberapa sensitif? Oke, kita coba ya. Nah, sebuah alternatif investasi diperkirakan membutuhkan dana awal sebesar 10 juta rupiah dengan nilai sisa 0 di akhir tahun kelima. Jadi nggak ada nilai sisa ya di tahun kelimanya. Pendapatan tahunan diperkirakan sebanyak 3 juta rupiah. Perusahaan menggunakan ini pakai MARR ya sebesar 12% per tahun. Lakukan analisis sensitivitas dengan mengubah nilai pendapatan tahunannya dengan interval plus minus 25% dan tentukan batas nilai parameter yang mengakibatkan keputusan berubah. Jadi ditambah 25% atau dikurang 5% ada perubahannya enggak? Kita cek ya. Oke, kita mau lihat NPV-nya berapa. Minus rumusnya ya. Terus kita masukkan tadi ada berapa? 10 juta ditambah per periodenya itu 3 juta. Terus tadi pakai tabel ya, periodenya 5 dengan bunga 12% itu 3,6048 ketemu 0,8144 juta NPV-nya. Nah, kalau misalnya kita naikkan 25% jadi berapa? Oh, ternyata NPV-nya ketemu 3,518 juta. Kalau kita turunkan 25% berapa? Oh, ketemunya minus 1,88 juta. Jadi, sifat perubahan pendapatan sebesar 25% itu sangat sensitif. Alternatif di atas menjadi tidak layak jika pendapatan tahunan turun di bawah 2,774 juta per tahun atau turun sebesar 7,53%.